Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahidatan tunji qailaha minan naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberi rahmat oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan salat subuh sekaligus ta'lim. Mudah-mudahan semua ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang panglima yang bernama Barmaki. Dia terkenal cerdas, saking cerdasnya Harun al-Rasyid ini sampai iri. Jangan sampai kecerdasan Barmaki ini mengalahkan kecerdasan saya. Lalu Barmaki ini dipanggil, diberi satu pertanyaan yang bagi kita mungkin sederhana, tapi luar biasa susahnya kalau dijawab. Nah, Barmaki dipanggil oleh Harun al-Rasyid, ditanya, Barmaki, coba, mana yang paling berpengaruh terhadap hamba Allah? Bakat atau pendidikan? Bawaan dari lahir atau pendidikan? Kalau menurut bapak-bapak, apa yang paling berpengaruh? Pendidikan. Nah, waktu itu Barmaki jawab, yang paling berpengaruh ini bakat. Wahai raja, menurut saya yang berpengaruh itu bakat. Kata Harun al-Rasyid, keliru kamu. Yang paling berpengaruh itu adalah pendidikan. Apa buktinya raja? Tanya Barmaki. Lalu raja kemudian bertepuk tangan, keluarlah dari dalam rumahnya seekor kucing yang berjalan di atas dua kaki. Di depan Barmaki dia kemudian menganggukkan kepalanya. Lihatlah, kucing yang liar seperti ini, kalau dididik dengan baik, dia akan menjadi santun. Ini adalah produk pendidikan. Liar itu bakat, tapi kalau kemudian diberi pendidikan yang baik, dia akan menjadi berakhlak seperti kucing yang liar, kata Harun al-Rasyid. Kemudian Barmaki minta waktu 3 hari. Wahai raja, saya mohon waktu 3 hari untuk menghadap kembali di hadapan raja. Maka setelah 3 hari, Barmaki dipanggil kembali oleh Harun al-Rasyid, dan Harun al-Rasyid kemudian menanya kembali, bagaimana Barmaki? Apakah yang paling berpengaruh itu bakat apa pendidikan? Ternyata Barmaki tidak bergeming dari pendapat awalnya. Yang paling berpengaruh adalah bakat. Kalau kamu masih bersikukuh, saya sudah mendidik kucing saya itu lebih baik dibandingkan yang kemarin. Ternyata setelah 3 hari ditepuk kembali, sang kucing ini keluar, kemudian satu tangannya itu disilangkan begini sebagai rasa hormat. Nah, ketika kucing ini menghadap Barmaki sambil menundukkan kepala, itulah tiba-tiba Barmaki mengambil tasnya, dibukalah tas Barmaki ini, lalu keluar seekor tikus. Begitu keluar seekor tikus, hormatnya hilang, dia langsung lari mengejar tikus. Apa kata Barmaki? Lihat ini, tikus ini memang bakatnya liar. Meskipun kamu didik dengan baik, tapi kalau dia menemukan habitatnya, tempatnya, lingkungannya, dia akan tetap menjadi liar.
Wah, ternyata kata Harun ar-Rasyid, benar kata orang-orang, kamu ini adalah panglima yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata pendidikan itu bisa menjadi bubrah. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini bisa menjadi bubrah kalau orang itu kembali kepada lingkungan lamanya. Jika ingin menjadi baik, maka yang sudah dihasilkan dari hasil pendidikan ini jangan kemudian dicemplungkan ke lingkungan yang membuat dia liar kembali. Jika ingin hijrah dari hal-hal yang buruk, maka sekali hijrah jangan kembali lagi kepada hal-hal yang lingkungan yang tidak baik. Kadang-kadang kita merasa anak kita ini kok cek nakale gitu ya. Anak kita ini sudah kita berusaha untuk mendidik dengan baik, tapi kok tetap nakal. Jangan-jangan apa kata Bermaki ini betul. Saya sudah betul dalam mendidik, tapi keliru mencelupkan anak ini di lingkungan yang tidak baik. Jika ingin menjadikan anak kita baik, maka salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan, mendidik dengan baik dan jangan dimasukkan ke dalam lingkungan yang buruk. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut menjadi wangi, tapi kalau bergaul dengan penjual ikan akan ikut amis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita ini selaku orang tua lupa bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi doa. Di Gorontalo ada anak bernama Septi. Dia lahir dalam tubuh seperti monyet, berbulu, mulutnya persis monyet. Ketika diwawancari oleh SCTV, Ibu, apa yang pernah dialami ketika Ibu hamil kok sampai anak Ibu ini lahir seperti ini? Ibunya cerita, dulu waktu hamil saya sering nyidam buah-buahan. Ketika bapaknya saya minta cari buah-buahan, bapaknya ini selalu ngomong, kamu ini seperti akan melahirkan anak monyet saja. Sering mengucapkan begitu ketika anaknya yang lahir persis monyet, sampai anak ini bisa berjalan tegak baru di usia 2 tahun, merangkak gitu ya. Bapaknya kaget, akhirnya minggat. Ya, minggat karena malu dengan ucapannya sendiri. Septi ini kemudian hidup hanya berdua dengan ibunya. Nah, omongan itu bisa menjadi sedekah bagi yang diberi ucapan. Karena itu Nabi mengatakan al-kalimatut thayyibah sedekah. Kalau ngomong itu yang baik-baik, karena ini yang akan jadi doa buat keluarga kita, termasuk untuk anak kita. Coba terapkan apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram itu ya. Kalau dia ini marah, itu selalu yang keluar dari mulutnya ini adalah doa. Sudes itu dulu seperti nakalnya anak-anak, Pak. Jadi kalau ibunya masak, dia ambil pasir kemudian disuruh-suruhkan kayak garam gitu. Kalau bapak punya anak gitu kira-kira diapakan ini Pak enaknya? Tapi ibunya Sudes itu setiap kali melihat Sudes nakal begitu, di mulutnya selalu keluar, nanti kamu Sudes keluar dari rumah, kamu jadi imam besar. Jadi sudah sebenarnya jengkel Pak ya, lihat anak yang gitu itu ternyata dalam mulutnya ini masih selalu keluar doa. Sudes, kamu nanti keluar rumah dan jadi imam besar. Akhirnya sekarang bisa menjadi imam besar. Berkata-kata ini bisa menjadi doa kalau kemudian apalagi terus-menerus diucapkan oleh orang tua. Kadang-kadang kita mendidik anak, begitu matematika tidak bisa, yang keluar dari mulut apa? Kok niki anak sopo? Kok gak niru ayahmu gitu ya? Kok gak niru bapakmu? Kemudian keluar kata-kata kok cek bodoh nih. Nah, semakin sering diucapkan akhirnya bodoh betul, karena ini menjadi bagian dari doa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh, saya lupa nama penelitinya itu, di Malang, dia
menginventarisir penyanyi-penyanyi yang suka melantunkan syair-syair tentang perceraian. Ya, pokoknya isinya itu kalau enggak putus cinta cerai gitu ya. Ternyata mereka yang biasa melantunkan syair-syair begini cerai betul. Nyanyinya itu dihayati supaya bisa menusuk jiwa pendengarnya. Penyanyi ini berusaha untuk menyanyi dengan penghayatan, akhirnya itu menjadi doa. Dan itu yang akan menyebabkan Allah mewujudkan apa yang diucapkan itu. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kadang-kadang kita ini kalau sudah marah, lepas kontrol, mulut ini yang keluar ini macam-macam. Perkataan-perkataan yang buruk ini padahal ini berpotensi untuk bisa menjadi doa. Maka jagalah lisan. Kalau marah dalam keadaan berdiri kata Nabi, maka duduklah. Kalau duduk masih kepingin marah, maka fattaji' berbaringlah supaya marah ini, amarah yang ada di dalam hati ini bisa turun. Ya, jangan terus diumbar. Coba kita ini susah bagaimana mengatur amarah tapi tetap bisa mengeluarkan doa. Marah ini bisa menghilangkan kita dari pintu surga. Karena itu Nabi berpesan la taghdab walakal jannah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, ya ini kaitannya marah dengan anak tadi itu biasanya kalau orang tua capek, bapak habis kerja, yang jadi sasaran amarah itu dua. Kalau ndak istri ya anak. Kalau sudah marah, binatang keluar, omongan-omongan yang tidak baik keluar. Kalau ini diteruskan, bisa menyebabkan menjadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahanlah amarah supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Siapa yang melihat anaknya ini nakal atau anak itu menjadi baik, bisa jadi ini adalah produk dari omongan kita. Ya, omongan kita setiap hari. Jika kemudian kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, jagalah mulut ini dari perkataan yang tidak baik. Ada seorang anak bernama Dr. Hussein. Ya, Dr. Hussein ini umur 10 tahun sudah mendapat gelar doktor karena dia bisa menghafal Al-Quran dan sekaligus terjemahnya dalam bahasa Iran. Ketika ditanya orang tuanya, apa yang menyebabkan ibu bisa diberi oleh Allah anak seperti ini? Salah satunya karena kedua orang tuanya itu selalu mengatakan insya Allah saya akan mendapatkan anak penghafal Al-Quran. Jadi setiap saat ucapan ini digaungkan oleh dua orang tuanya, akhirnya Allah yang mengabulkan doanya itu. Ya, kita dapat 3 hal. Yang pertama, jika kita merasa bahwa anak kita ini punya potensi nakal, maka ada 2 jalan yang diberikan contoh oleh Harun Ar-Rasyid dalam cerita tadi. Yang pertama, didiklah dengan baik. Lalu yang kedua, keluarkan dari komunitas yang jelek. Jangan dibiarkan. Yang kedua, jangan sekali-kali mengumbar mulut dengan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk itu bisa menyebabkan menjadi doa. Yang kedua, bisa merusak tubuh. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku The Power of Water, ya, yang ditulis oleh Profesor Matsuro itu, dia menemukan bahwa kata-kata yang buruk itu bisa merubah molekul air menjadi susunan yang acak, yang tidak indah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nyoba, ini sudah dicoba oleh teman-teman, Bapak Ibu bisa ambil nasi, ya, satu di mangkok ini, letakkan di tempat yang jauh, nah, masing-masing, kemudian datangi nasi ini. Nasi, alhamdulillah, kamu nanti kalau dimakan akan menjadi makanan yang nikmat, menyehatkan tubuh, subhanallah, gitu ya. Yang ini nggarakno weteng mules, ya, gak enak blas. Itu nanti yang lebih cepat bau itu yang diberi kata-kata yang buruk. Jadi hebatnya kata-kata itu, ya, sebagai doa.
bisa merubah struktur molekul air ini menjadi yang lebih baik. Nah, manusia ini 70% itu terdiri dari air. Kalau murang-muringan kelihatan cepat tua, itu memang sunatullah. Karena susunan molekul dalam tubuh yang 70% terdiri dari air ini menjadi tidak baik. Ya, jadi kalau Nabi menuntunkan setiap kali minum berdoa, makan berdoa, karena mengandung air dan air itu akan membuat tubuh itu menjadi sehat. Nah, menjaga mulut dari amarah ini, Nabi telah memberikan resep yang sangat mudah. Sekali lagi, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduk, bukan merubah gaya marahnya ya. Duduk ini untuk meredam amarah. Kalau duduk masih merasa ingin marah, maka berbaringlah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 bersama Ustadz Misbahul Munir dari Gubeng. Demikian, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.